matur nuwun Pak Mahar. Kita bisa lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Nggih, saya sudah catat pertanyaannya, mungkin saya akan ulang rekap seluruh pertanyaannya. Lanjut, nggih monggo. Berikutnya, gimana, Mas Tawas? Nggih, setelah itu nanti Pak Suki yang ketiga. Nanti untuk termin selanjutnya kita akan buka lagi. Nggih. Monggo silakan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Reza, saya perwakilan dari Universitas Macu. Jadi di sini dari pemaparan pemateri yang sangat komprehensif, spesifik ya untuk pembahasan kali ini yaitu terkait dengan probiotik. Sebenarnya ini lebih fokusnya ke klinisi. Nah, kalau saya itu lebih fokusnya sebenarnya ke bahan alam begitu. Makanya mungkin akan banyak pertanyaan yang mungkin saya bisa tanyakan langsung di sini begitu. Yang pertama tadi dengan Prof. Antonius, tadi kan terkait dengan cara lama kita menganalisa secara patofisiologi. Sekarang kita menggunakan cara yang lebih baru dengan cara patogenetik begitu. Apakah fokusnya nanti kita ingin memperbaiki dari bagian gennya atau mutasi gen begitu agar kita bisa memunculkan manusia super, artinya bisa menangkal dari radikal bebas ataupun hal-hal yang bisa mengganggu kelangsungan hidup manusia seperti itu. Dan yang kedua tadi kan terkait dengan action research-nya tadi, itu merupakan lanjutan dari hasil eksperimental atau bagaimana? Karena yang saya fokus ke bidang keilmuan saya itu ketika kita ingin memunculkan ilmu obat bahan alam yang lebih baru, kita harus mendapatkannya secara empiris, etnobotani, baru kita preklinis terhadap hewan ataupun mikroba, baru dilanjutkan kepada manusia ataupun secara klinis begitu. Jadi maksudnya dari action research itu apakah seperti itu, sama halnya seperti obat bahan alam, atau kita fokus untuk pengaplikasian berbarengan dengan research yang kita lakukan terhadap analisa tersebut begitu. Lalu yang kedua, nggak apa-apa nih Pak ya, ada beberapa ya. Ya, terus sama tadi meneruskan dari Bapak Mahar mungkin terkait dengan probiotik tadi, apakah ketika kita mengkonsumsinya rutin, apakah akan meningkatkan imun dari gut atau usus kita, dan juga apakah itu akan berefek terhadap bakteri yang seharusnya tidak merugikan tapi tetap memberikan untung. Misalnya seperti dia dapat menghancurkan makanan kita sehingga membantu untuk mendistribusikan, menghancurkan makanan tersebut begitu. Poinnya probiotik yang lebih banyak dalam tubuh kita itu apakah tidak berefek berlebihan sehingga menyebabkan organ lainnya rusak begitu. Dan tadi juga yang barusan disampaikan oleh Bapak Gerekta Gesson, yang pertama yang saya ingin tanyakan, apakah terkait dengan instrumen yang digunakan fast dan gut itu tadi ada novelty-nya, artinya ada kombinasi fast gut questionnaire-nya tadi, apakah itu juga bisa diaplikasikan untuk penelitian selain gut begitu? Artinya kan metodenya tadi sudah lebih spesifik dan juga representatif gitu. Sehingga jika bisa diaplikasikan pada penyakit lain tentunya sangat menguntungkan karena novelty, sesuatu hal yang baru begitu. Dan juga apakah Mas, mohon maaf, apakah bisa dicukupkan? Oh ya, siap. Kita akan untuk kuota yang lain. Oke, terima kasih. Nanti kalau misalkan lebih lanjut bisa langsung berbicara sama Pak Rekta lebih dalam gitu. Oke, baik, terima kasih. Selanjutnya Pak Suki, monggo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi